Terdengar ya suara Ibu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah, gimana pada pagi? Sehat-sehat ya? Oke, gimana setelah UTS kemarin? Halo, ujiannya kemarin gimana? Aplikasi komputer? Aman? Aman, insya Allah, Bu. Oke, Dek, lanjut ya. Saya akan share screen. Ya. Kita sekarang masuk ke PowerPoint, ya. Nah, minggu depan itu kalian ada tugas presentasi. Jadi satu kelompok itu ada 5 orang, nanti kita presentasi. Nah, pembagian kelompoknya nanti akan di-share sama kakak asisten. Ya, sekarang kita belajar dulu untuk yang PowerPoint-nya. Nah, sebelum masuk ke PowerPoint ini, saya coba untuk menampilkan beberapa penyedia gitu ya, web yang menyediakan template PowerPoint yang sebenarnya kita tinggal pakai dan itu sudah bagus gitu ya. Mungkin sudah ada yang pernah pakai semua ya. Saya sudah share tadi di grup ini ya. Yang pertama, sudah seringkah pakai Slido? Hello? Sering, Bu. Sering, Ibu. Oke, saya coba untuk contohkan gitu ya, dan ini ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi ya. Yang pertama, ketika kalian membuka Slido ya di sini, slido.com, itu ada yang free, ada yang berbayar. Kami ada yang berbayarnya juga, jadi kemarin langganan gitu ya. Kalau misalkan mau cari yang ada mahkotanya gitu ya, sekarang udah bisa. Ya, ini sudah ada pricing-nya ya. Jadi misalnya saya cari tentang apa, kalau agribisnis misalnya agribisnis gitu ya, atau agroindustri gitu ya. Nah, atau bisnisnya, kita mau konsentrasi ke bisnisnya misalnya. Nah, ini slide yang kita bisa gunakan ya di sini. Caranya tinggal diapain deh? Ini ada free. Ada free, ada yang berbayar. Saya klik yang berbayar ya, ini karena sudah langganan. Tinggal kita pilih aja. Nah, tinggal kalian pakai, gitu kan ya. Nah, Dek ketika pakai, ini pun ada aturannya sebenarnya ya. Sebentar, saya cari yang agak ini. Soalnya suka berwarna-warni gitu ya. Sebentar, kita cari dulu yang nah, misalkan ini ya, nyambung ya, kalian ya. Agribisnis, oh kalian lebih ke arah tanaman, tapi itu dapat kan ya, Dek ya? Untuk yang hewannya ya? Dapat kan ya? Kita klik di sini ya, Dek ya, PowerPoint. Nah, ini enaknya kalau pakai Slido, itu dia sudah menyediakan icon, sudah menyediakan template-nya, tinggal kita masukkan kontennya aja. Dia sudah lengkap semuanya ya. Nah, sambil nunggu, saya coba untuk buka yang lainnya. Maaf ya, koneksi internet saya kayaknya agak ini, agak terkendala ya. Nah, ada ini deh, ada free PowerPoint template design. Kalian juga bisa gunakan yang di sini, ini free. Hanya saja kalau free, kalian tetap memastikan harus menuliskan kontribusinya ya, misalnya Slido atau apa itu tetap harus ada ya. Di sini ya, kalian bisa gunakan. Ini sudah seperti ini ya, template biasa tinggal kita pakai aja. Mau tentang infografis, mau tentang apa, semua ada di sini. Nah, yang mau saya garis bawahi adalah yang oke. Sudah download ya. Oke, sambil nunggu. Ini, Dek. Kalau kalian ngambil gambar ya. Saya mau nanya, kalau kalian ngambil gambar, pertama buka apa sih? Google ya? Ayo, gimana kalau mau ngambil gambar? Tulis di kolom chat biasanya. Misalkan mau cari gambar ayam atau mau cari gambar anggrek, gimana? Anggrek misalkan gitu ya. Ini. Nah, terus kalian caranya gimana, Dek? Mau pakai nih anggreknya. Itu caranya gimana? Halo. Boleh open. Ada yang chat kah?
Oh, boleh, Bu. Oke. Gimana, Dek, kalau mau cari gambar anggrek? Klik anggrek gitu biasanya ya. Kemudian Image, Bu. Ages. image, terus dipakai langsung gitu ya? Ini misalkan gitu. Oke, Iya, kita Bu. coba buka ya, coba. Nah, ini hati-hati. Karena kalau nanti kita misalnya mau buat flyer atau mau buat desain yang lainnya yang mau dipublish ke internet juga, khawatirnya kena hak cipta gitu ya. Contohnya dia ini dari Kompas, kalau saya buka misalnya, nah terkadang dia ada bacaannya tuh. Kalau memang kalian mau menggunakan itu jangan lupa ditulis. Nah ini ya, ini pakai ilustrasi. Ada juga yang menggunakan foto primer ya, dia ngambil sendiri tuh hati-hati. Ya, karena tidak semuanya gambar ini kita bisa masukkan. Karena waktu itu pernah kejadian ya, dia ngambil gambarnya dari Windows, ternyata dari Windows-nya itu ada ada pengaduan gitu ya, sehingga memang akhirnya ada kasus hukum di sana. Nah, gimana Bu supaya enak? Ini sudah saya sediakan ya. Nah, banyak banget, Dek. Kalian bisa gunakan ya. Nah, misalnya di free pick kalian bisa klik di sini ya. Saya copy aja deh. Nah, sama di free pick pun ada yang free, ada yang berbayar. Ya. Oke. Ini bahasa Indo. Flowers. Nah, gini ya, silakan nanti kalian gunakan. Dan ini dia free. Ada juga yang berbayar seperti ini, yang ada mahkotanya ya. Nah, oke. Gitu ya. Sampai sini ada masalah, sepertinya free pick udah sering dipakai ya. Halo? Sudah sering? Bu. Iya, Bu. Sering ya. Belum Tapi pernah, Bu. hati-hati ya, tetap harus dituliskan sumbernya. Termasuk ketika kalian menginsert nanti misalnya musik, instrumen gitu ya. Nah, ini juga bisa dipakai namanya Pixabay ya. Nah, misalkan kalian cari apa? Mountain. Nah, ini ya, Masya Allah gambarnya bagus banget ya. Oke, saya coba ambil satu gambar ya, Dek ya. Misalnya ini. Nah, mana misalnya ini ya. Mana yang bagus? Nah, misalkan ini aja deh. Oke, nanti kita akan terapkan di PowerPoint ya. Karena untuk dasar sepertinya anak-anak sekarang mah udah ini semua ya. Sebentar, tadi saya save apa ya? Bentuknya ini. Kalau anak sekarang jago-jago ya bikin PowerPoint-nya ya. Tapi ada satu hal, kalau mau buat PowerPoint apa? Tidak boleh hanya teks ya, nggak boleh. Kenapa? Karena itu membuat audiens atau membuat ini ya, apa forum itu jadi bosan. Kenapa bosan? Ya karena hanya teks aja gitu ya. Oke, ini tadi sudah saya unduh. Sudah adakah? Belum ya? Oke ya. Nah, Dek, sekarang gini. Kalau sudah kita unduh gitu ya, nanti kita bisa gunakan ya PowerPoint tersebut. Sorry, gambar tersebut. Nah, tadi kita download di sini. Nah, ya. Nah, kita pakai yang bisnis plan tadi ya. Gambarnya sapi. Ini yang mau saya tunjukkan. Nah, terkait font, apa itu font, Dek? Harus tahu ya. Nah, font itu pasti ada atributnya. Atributnya apa? Bisa font color, misalnya. Ada font color, ada font size gitu ya, Dek ya. Ada font family atau font face. Nah, ini ya contohnya font bisnis.
Nah, Dek coba perhatikan. Kalau saya ganti tulisannya menjadi gitu ya, Times New Roman misalnya. Nah, coba kalian perhatikan ya. Nah, lihat. Belum berubah. Bentar. Nah, oke. Dilihatnya enakan mana, Dek? Atau saya buat 2 ya. Biar ketahuan ya. Oke ya, lanjut ya di sini ya. Oke. Saya buat yang Times New Roman. Nah, Dek ini prinsipnya. Kalian kalau mau buat web, buat PowerPoint gitu ya, biasakan milih font face-nya gitu ya, font face ini ya. Ada namanya font face seperti ini gitu ya. Ini font color yang ini. Ini yang lainnya ya atribut ya namanya. Itu harus yang jenisnya sans serif. Ada 2 jenisnya. Ada serif sama sans serif. Nah, dalam pembuatan PowerPoint biasakan kalian menggunakan yang sans serif. Serif itu kaki, sans itu tidak. Berarti tidak ada kakinya, tidak ada kaitnya. Maksudnya gimana? Coba kalian perhatikan huruf I yang paling signifikan. Bisnis ya, pakai I di sini. Yang di sini I-nya biasa. Bisa terlihat nggak perbedaan? Bisa, Ibu. Oke, ya kelihatan ya. Jadi ada kaitnya, ada kakinya. Nah, ini enak dilihat yang jenisnya sans serif. Contohnya apa? Calibri, itu masuknya ke sans serif. Serif contohnya apa? Times New Roman, Cambria, dan seterusnya. Gitu ya. Itu prinsipnya. Yang kedua, saya hapus ya deh ya, karena gitu ya. Yang kedua adalah kalau kita memang mau menonjolkan sesuatu yang memang mau kita berikan gitu ya. Biasakan kalian memberikan warna gitu ya. Contoh slide saya. Yang kemarin dibuat ya. Sebentar, saya contohkan. Kemarin baru buat yang ini summer course. Oke. Udah terlihat belum? Oh, belum di share screen ya. Share screen lagi ya. Ini konsep-konsep dasar deh ya. Kalau untuk yang kayak teknis sepertinya kalian udah familiar sekali ya. Mau nambah slide gitu ya, mau ngasih layout gitu. Oh, ntar lagi loading ya. Oke, contoh gini deh. Yang pertama gitu ya. Saya coba buat yang ini. Ntar ya, kenapa jadi ngeheng ya? Oke, sambil nunggu ya. Itu tadi terkait warna, jadi kalian bermainnya di warna. Kalau misalnya banyak gitu ya, atau mau menonjolkan sesuatu yang memang penting gitu ya, penting. Nah, ini ya contohnya. Ini saya mau menonjolkan, nah ini ya misalkan kata-katanya. Mahasiswa IPB, non IPB. Nah ini memang penting. Kenapa? Karena nanti mahasiswanya tidak hanya dari IPB gitu ya. Nah itu hal-hal yang perlu kalian garis bawahi. Terus misalnya lagi, nah ini learning outcome. Apa hal-hal yang ingin kalian sampaikan? Tulis di sini. Oh maunya apa? Memiliki knowledge. Nah knowledge-nya ganti warna. Ya jadi menonjol. Ya.
terlihat di sini bahwa kata inilah yang jadi kata kunci, gitu ya. Nah, lanjut ya untuk yang PowerPoint. Nah, biasakan kalian punya apa ya, icon-icon itu memudahkan kita untuk memahami. Jangan kebanyakan teks gitu ya. Oke, lanjut ke sini tadi ya. Nah, oke, ini untuk sans serif sama serif. Yang kedua terkait font size. Tadi sudah ya untuk yang font color. Jadi harus ada warna yang menonjol ya untuk hal-hal yang penting. Berikutnya untuk yang font size. Nah, ini penting. Kalau seperti ini kan hanya outline dan nanti nggak akan dibaca gitu ya. Slide-nya ini kan 14 poin nih. Itu diusahakan tidak digunakan ketika kalian presentasi untuk ruangan sekitar 70 maksimal ya ininya lingkupnya. Kenapa? Kalau ini 14 itu pasti tidak akan terbaca. Bisa dipahami sampai sini? Berapa, Bu? Kurang lebih minimal sekali 18. Itu minimal sekali. Tergantung ini ruangannya. Tapi jangan terlalu gede juga, nggak enak gitu ya. Oke, ini ya tadi terkait apa? Template-nya tinggal kita edit-edit aja di sini. Nah, terus misalnya, Dek, ini ada nah, ini ya, ada icon di sini. Icon ini akan saya ubah sedikit. Ya. Misalnya dia urutannya gini. Tidak. Nah, misalkan dia urutannya nggak proporsional ya posisinya. Gitu ya. Gimana caranya dia supaya proporsional? Oke, ada yang tahu mungkin? Halo? Dek, pernah pakai yang seperti ini? Tinggal kalian blok aja, gitu ya, mana yang mau dibuat proporsional. Terus, ada yang tahu? Terus pakai apa kira-kira? Posisinya? Halo? Boleh tulis di kolom chat? Ini masih pada bangun kan? Kurang tahu, Ibu. Dedi masih pada bangun kan? Masih. Masih ya? Ibu. Masih, Bu. Mana? Masih, Ibu. Kalau kita satu persatu itu kan lumayan lama ya. Ya enggak? Contohnya paling mudah gini deh. Kalau saya punya objek, Bu, ini, Bu. Kayak saya misalkan buat objek. 1. Ini ya. 2, 3, 4. Nah, gini ya. Terus, nah, buat seperti ini. Terkadang kan kita posisinya tidak rata ya, masih berantakan gitu loh. Kira-kira gimana supaya nanti kita buatnya dianya enak gitu loh. Nah, di sini ada namanya distribute. Oke ya, saya coba buat biar kelihatan kaliannya ya. Nah, ini saya hapus dulu. Loh, kok cuma 1? Oke, ini ya. Nah, ini ya. Oke, di sini ada line, Dek. Mana tadi? Di format, ya, di format. Ini ada line. Nah, kalian bisa ngatur di sini. Kalau saya pilih distribute vertically, gitu ya. Sebentar, ini enggak ini. Line. Oh, dianya enggak ini sebentar. Saya atur dulu ininya ya. Posisinya. Nah, jaraknya maksudnya ya. Oke. Ya. Nah, lurus nggak sekarang jaraknya? Sama nggak antara satu dengan yang lainnya? Saya ulangi ya. Coba. Kalian perhatikan ya. Jaraknya itu kan tadi tidak sama ya. Oke, coba diperhatikan, Dek. Nih ya, misalkan ini nempel ke sini. Terus ini ke sini. Gitu ya, udah kelihatan ya jaraknya ya. Ini saya blok. Kalian bisa pilih di sini align gitu ya. Kalian pilih distribute horizontally. Nah, nanti dia sama, Dek. Gitu. Paham nggak sampai sini? Daripada kita satu persatu gini. Kan kadang kita kalau nggak rapi, satu gini kan. Ya. Oh, gitu kan, nggak enak ya. Atau Bu, terus gimana untuk jaraknya? Kalau saya biasanya suka pakai ini ya,
grid line gitu ya. Di sini ada grid line di view, ada grid line. Kalian pastikan berikan space. Jadi kalau ada teks jangan terlalu ke sini ke atas. Ya. Kenapa? Masih ingat nggak? Dulu kalau kalian SD mungkin ya atau TK pakai buku tulis kan ya. Waktu itu belum ada, masih jarang ya kita menggunakan laptop untuk memberikan catatan. Nah, guru-guru kita dulu biasanya ngasih kita informasi tolong buat garis tepi, ya enggak? Halo? Iya, Bu. Ya, itu supaya apa? Fokus gitu. Nah, silakan kalian nanti ini jangan nulis di area atasnya. Kasih space-nya. Nah, di sini misalkan gitu ya. Nah, jadi lebih enak. Ini contohnya ya. Oke, Bu ini gimana supaya kelihatannya jaraknya sama? Sama caranya. Kalian pilih format, kemudian pilih align, kalian pilih yang vertically. Nanti dia jaraknya sama. Antara 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Ya. Lanjut ya. Saya hapus. Delete slide. Kalau mau nambah slide gimana, Dek? New slide, Bu. Ya, tinggal klik kanan, di sini ada new slide gitu ya. Oke, itu sudah familiar ya. Bu, kalau setelah new slide itu nanti kita bisa pilih sebenarnya. Apa yang kita pilih? Layout-nya. Nah, mau ada 2 kolom atau mau kalian ada apa title aja, kita atur di sini. Ya. Oke. Lanjut ya. Saya masih menggunakan desain yang ini. Yang pertama tadi untuk yang font face udah. Nah, font size, Dek. Kalau seperti ini, misalnya ya, ini kan terlalu kecil, Bu. Oke, silakan kalian ubah aja. Paling enak di copy sini seperti ini, ya kalian bisa naikin. Berapa kira-kira ukurannya? Nah, seperti itu. Ya, itu lebih enak dilihatnya. Berikutnya kalau ada sesuatu hal yang apa? Penting, silakan dikasih warna gitu ya. Warnanya sebenarnya kalian bisa pilih di antara warna yang ada sini. Klik aja di sini. Ya. Nah, kalian bisa pilih eyedropper ya. Klik, warnanya mau sama dengan ini, Bu. Oke, klik aja. Nanti kan sama. Tinggal di bold. Sama ya. Klik eyedropper. Nah, gitu. Kita pilih warna yang ini. Kalau misalkan kalian masih susah untuk memilih warna, sebenarnya tadi sudah saya share ya di grup itu terkait, nah tadi Unsplash untuk icon, Pexel bisa kalian buka sendiri ada ya? Halo? Bisa? Atau mau dibukain sama saya satu-satu? Halo? Masih ada orang di sini? Boleh, Bisa, Ibu. Ibu. Boleh, Ibu. Masih ya? Oke, silakan nanti dibuka sendiri satu persatu untuk nyari icon, nyari apa, itu lengkap semuanya. Dan sebenarnya kalau pakai Slide Go itu sudah ada di bagian bawah. Ini dia sudah nyediain. Nah, ya macam-macamnya. Mau infografis, mau yang lainnya sudah ada. Nah, dan jangan lupa yang bagian kontribusinya ini nggak usah dihapus, menunjukkan bahwa kita memang tidak membuat slide sendiri, gitu kan ya. Nah, oke. Lanjut ya. Untuk yang warna. Nah, ini penting, Dek. Karena kadang kita mau ngambil warna kombinasi tapi nggak match warnanya, gitu ya. Sehingga apa ya kombinasi warna berikutnya ya, gitu kan ya. Oke, ini saya buka ya. Kalau saya pribadi suka ke Adobe ya, karena warnanya dia sudah oke. Artinya gradasi warnanya, kombinasi warnanya, padu padan warnanya sudah sesuai gitu kan. Oke. Nah, misalnya Dek, kalian mau nuansa apa nih? Ini sudah lengkap nih. Jadi kalau kita mau bangun rumah gitu ya, mau bangun desain, interior dan seterusnya, kita cari aja. Kalian suka kuning. Nah, kombinasi inilah yang dipakai. Gitu ya. Nih, contoh ya, Dek ya. Saya ambil ini. Saya suka gini kadang, Dek. Kalau misalkan lagi ini ya, saya kasih teknik saya. Saya kalau lagi males gitu ya. Saya kadang gini aja, saya print screen gitu ya. Saya masukin ke PowerPoint yang tadi. Misalkan di sini ya. Yang blank. Nah, kalau mau aman sih kalian bikin dari satu persatu gitu ya. Oke. Kemudian saya tinggal crop aja sebenarnya. Misalkan mau pakai warna yang ini ya. Mau pakai yang warna yang ini.
Nanti tinggal dirapiin ya ukurannya ya. Oke. Ini udah bisa jadi ini. Jadi template. Nah, kalian cari misalnya warnanya orange, Bu. Ya udah kombinasikan ini aja hitam, putih, abu-abu, kuning sama orange. Misalnya program studi sekolah vokasi IPB gitu ya. Sekolah vokasi IPB. Nah, misalkan gini ya. Manajemen agribisnis. Agribisnis. Misalkan mau warnanya yang beda, Bu. Oke, nonjolinnya agribisnisnya. Klik aja di sini. Warnanya maunya yang orange. Nah, seperti itu. Ya, oke. Ini nanti bisa dikecilin ya. Kecilin. Sudah lumayan bagus. Nanti kalau kita di preview, sudah punya pola. Oh, warnanya kombinasinya seperti ini. Gitu. Ya. Kalau paling bagus sih satu persatu ya, digambar sesuai dengan tadi kombinasi heksadesimalnya. Sebentar, kok nggak tampil? Nah, udah lama ternyata ya. Sudah kelihatan deh desainnya bawah? Sudah ya? Sudah, Ibu. Kalau mau bagus lagi, tinggal kalian tambahkan desain atasnya. Nih contohnya ya, yang pernah saya pakai dan simple dan nggak ada di template lain gitu ya, sederhana tapi nggak ada di template lain. Gimana Bu? Oke, ini contohnya. Ini saya buat, biasanya gini. Insert, saya buat anak panah. Misalnya mana ya? Yang dia jatuh. Nah, misalkan ini ada ya, coba lihat. Ini saya putar dulu. Iya. Oke, gini ya. Oke, saya perpanjang. Misalnya ya. Nah. Misalnya ini contoh aja. Ya. Saya copy 1 2 3 4. Terus saya tinggal atur. Maksudnya jangan dibuat sama gitu ya. Ininya panjangnya. Atau udah ini aja deh. Boleh ya pakai cara yang tadi, ingat kan? Mengatur alignment ya. Nanti kalian rapikan aja ya. Tinggal kasih warna di sini. Set fill-nya mau yang warna apa? Nah, misalkan kombinasi tadi orange. Ini saya pilih kuning gitu ya di eyedropper. Oh, sorry. Eyedropper kuning. Nah, udah mulai sejajar kan ya? Eyedropper abu-abu. Abu-abu, ininya hitam. Eyedropper hitam. Nah, udah jadi kan? Jadi kalau misalkan kita nanti diatur aja lagi ya. Misalnya ini kurang ke sana. Ini contoh aja ya. Nah, gini ya. Nanti dirapin sendiri. Ini kalau dijalankan, nah, udah jadi kayak jatuh gitu. Nanti tinggal kita atur sini. Nah, gitu ya deh ya. Itu tips dari saya, gitu ya. Yang kedua, Bu, gimana kalau misalkan kita mau membuat, kita ubah posisinya ya. Terima kasih seperti ini. Ada yang pernah membuat? Halo? Belum, Bu. Belum pernah, Bu. Belum pernah. Oh, Belum. ya. Oke, ya. Kita coba untuk buat ya. Sekarang saya hapus dulu. Saya buat file baru ya. Oh, sorry. New slide. Maaf ya, ini kenapa jadi agak lemot ya. Oke, gini ya. Ini saya pilih layoutnya yang blank. Gini ya. Oke.
Saya insert gambar. Nah, nanti kalau kalian pilih tulisannya, itu pilih yang dia agak gendut ya, maksudnya agak gemuk tulisannya, supaya nanti warnanya itu bisa terlihat gitu ya. Saya coba picture, insert picture. Saya cari gambar yang ada ya. Nah. Oke, mana ya? Semoga nggak ada foto saya yang aneh-aneh ya. Oke, contoh aja ya deh ya, misalnya ini deh. Oke, contoh ya. Oke ya, sebentar. Ini saya crop dulu ya. Biar agak kelihatan. Ya, sudah. Besok cokotan sok bayar Nah, oke. Nah, setelah itu kalian ini saya atur dulu brightness-nya. Di sini ya, kok agak lama ya. Not responding. Sabar ya. Oke. Nah, kemudian kalian belikan teks. Biasa ya, insert teks di sini. Ya. Nah, misalnya kalau terima kasih dalam bahasa daerah kalian apa biasanya? Nuhun. Atur nuhun. Oh, boleh pakai bahasa Sunda. Oke, bahasa Jawa? Atur sembah nuhun gitu ya. Atur nuhun. Bahasa Batak? Dek, ini cari yang dia polanya itu gemuk per hurufnya gitu ya. Misalkan impact. Ini lumayan gemuk tuh. Gitu ya. Saya perbesar dulu misalnya 130. Bawah dia mana ya? Nah, ini ya. Supaya apa? Nanti kalau kurus nanti si image-nya tidak sesuai gitu ya. Nggak enak dianya. Oke, gini ya. Nah, terus kalau udah berarti kan si teksnya ini nanti ke sini ya. Nah, kita klik image-nya gitu. Kemudian kita tekan apa? Shift ya. Kita milih dua objek ya. Image sama teksnya. Nah, di Office 2016 ke atas itu sudah ada fiturnya. Tapi kalau yang masih 2007 itu nggak ada. Ya, ini fitur baru. Di format di sini kalian bisa pilih mode shape. Udah, kalian pilih yang intersect. Nah, jadinya seperti ini. Bu, tidak kelihatan, Bu. Oke, tadi mungkin gradasi warnanya terlalu ini ya. Terlalu nyata. Ntar saya ulangi lagi ya. Brightness-nya saya kembalikan ke normal. Atau pakai yang ini aja deh, kelihatan ya. Ntar saya buat lagi ya. Ntar ya, lu jadi no responding. Ini komputernya agak-agak ini ya. Oke ya, saya ulangi ya. Coba, semoga masih ingat. Insert picture, kemudian kita cari gambarnya. Ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya ngapain deh? Tadi? Tulis teks, Bu. Ya, tulis teksnya. Ya. Ya, tulis teksnya. Kemudian nanti kalian tinggal. Nah, cara untuk mengkliknya itu image-nya dulu ya. Karena nanti kalau enggak dia akan beda hasilnya. Oke. Maaf ya, ini agak lama. Oke, sambil nunggu ya. Lama ya. Oh, udah. Nah. Kalau ingin skalanya sama, yang diklik yang ujung-ujungnya ya. Nah, ini ya. Oke. Kita pilih insert, kemudian text box, kita masukkan di sini misalnya terima kasih. Nah, nanti untuk yang lainnya banyak banget ya. Saya akan share video aja.
Karena ini ternyata banyak yang belum join ya. Oke, 130. Nah, diganti ada ya. Nah, ini kan kurus nih. Ya, terlalu kurus kan antar hurufnya, nanti kurang bagus hasilnya. Kalian cari aja yang agak gendut. Arial Black, Bu. Nah, ini juga bagus ya. Kita turunin misalnya 70. Nah, seperti ini. Pokoknya cari yang dia agak gemuk gitu ya. Si masing-masing hurufnya. Oke. Kurang 100. Nah, ini ya. Kalau sudah, silakan kalian klik image-nya yang di sini, gitu ya. Tekan shift, kemudian teksnya. Terus tadi pilih apa, Dek? Format, kemudian mode shape. Nah, ini juga sama ketika kalian saya undo ya. Ini bedanya. Kalau impact, dia gemuknya seperti ini ukurannya. Ini yang Arial, gitu ya. Oke, saya undo ya, Dek ya. Bu, boleh nggak tidak teks? Oh, boleh. Misalkan kalian mau apa? Gambar-gambar gitu ya. Apa maksudnya bentuk shape boleh. Kita atur aja. Misalkan kalian mau bentuknya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini contoh ya. Kayak IPB itu kan dia pakai ginian ya. Nah, kalian atur nanti. Ini contoh aja ya. Nah, udah tinggal kita aja, boleh tekan shift atau di drag kayak tadi saya ya. Yang digituin, yang di drag. Nah, kita copy dulu, kita klik image-nya, kemudian kita atur di sininya. Gitu ya. Nah. Terus kita pilih intersect. Dulu kok malah kehapus. Sebentar deh. Kayaknya PowerPoint saya ini ya. Sebentar. Kurang lebih seperti itu ya, Dea. Nanti dia si image-nya ini sama kayak tadi, ya, mengacunya ke sini, gitu ya. Oke, lanjut dulu ya. Tadi sudah slide go, udah nginiin warna. Sekarang untuk yang desain-desain lainnya, Google Font. Dek, terkadang cek suara saya masih nyambung nggak? Halo, halo. Masih, Bu. Oke, masih ya. Dek, kalian misalnya mau menggunakan font face gitu ya, kadang itu ada yang berbayar. Jadi hati-hati ya. Misalkan, ih keren nih fontnya gitu ya. Itu harus dilihat ini berbayar, ini gratis atau enggak. Ya, kalau gratis masih kita bisa gunakan. Nah, kalau yang berbayar ya contoh. Nah, ya di sini. Nah, ini ya, ini yang Roboto, ini yang Della Gotiqua dan seterusnya. Kadang ya seperti ini. Oh, keren ya font face-nya. Ternyata pada saat kita gunakan itu dia berbayar, itu ada. Kita ngatur nanti. Nah, ya ini beberapa font yang bisa kita gunakan. Oke, lanjut ya. Tadi untuk yang slide go dulu saya bereskan. Nah, ini jangan lupa ya untuk yang apa? Kontribusinya tetap harus ditulis ya. Jangan lupa. Ini tinggal kita mainkan aja ya nilainya ya. Nah, terus gimana Bu kalau mau mengganti layout gitu ya atau menambahkan desain lainnya? Kalian bisa atur sebenarnya di atas ini ya. Tadi sudah home. Ini insert kalau mau menyisipkan seperti gambar, kemudian smart art, grafik, sama seperti materi Word seperti ini. Ya, mau nambah video di sini juga ada. Nah, pertanyaan saya, gimana kalau kita mau ngambil dari YouTube? Misalnya, oke, saya punya video. Nah, gimana supaya ditampilkan di PowerPoint kita? Ada yang tahu? Halo? Kurang tahu, Ibu. Oke, misalkan ini ada ya, saya pilih YouTube. Duh, maaf, ini kenapa jadi lemot gini ya? Lelah kayaknya ya komputernya ya.
Nah, kalian nanti tulis SS gitu ya di depannya. Misalkan mau ngambil video dari YouTube. Ya, misalkan nanti tugasnya buat tentang apa? Bisnis anggrek misalkan gitu ya. Oke, kalian cari aja di sini. Misalnya anggrek. Nah, misalkan gini ya. Bu, ini bagus nih, Bu. Oke, gitu ya. Saya mau pakai yang ini, boleh. Gitu ya. Silakan diklik. Kemudian kalian copy URL-nya namanya. Ini di copy aja. Bentar ya, ini jadi lama gini ya. Oke. Lumayan ini ya. Nah, kalian Ctrl C ya. Terus kalian buka tab baru, tambahkan SS di dalamnya. Gitu ya. Nah, ini ya. Ini tambahin SS, itu yang paling cepet gitu ya. Nah, nanti download dari situnya, Dek. Nah, nanti muncul ini ya. Nah, silakan di-download, nanti tinggal di-insert aja ya. Itu paling cepat untuk download dari YouTube. Ini ya. Udah download, silakan diunduh. Nanti tinggal kalian masukkan gitu ya. Nah. Kayak ini agak lama ya, maaf ya. Tinggal dimasukkan aja, nanti di-insert di sini. Insert, ini ada video. Ya. Kalau mau nambahin sound, boleh. Ini ada audionya ya. Tinggal kalian boleh merekam, boleh ngambil dari yang ada, direkam di sininya, audionya. Nah, nanti kalian bisa atur mau pergerakan si audionya itu dari mana gitu ya. Ini ngambil ya. Contoh ya. Ini semoga bisa insert. Agak apa ya? Cring. Ininya agak lama ya. Nah, nanti ada icon apa? Kayak volume gitu ya. Oh iya, agak lama karena saya sedang ini, Dek, sedang apa? Pindahin data ini ya. Makanya dia agak lama komputernya. Nah, itu nanti ada di modul ya sebenarnya, menyisipkan audio sama video. Nah, nanti kalian bisa atur di sini nih, ada icon apa? Volume, diatur aja mulai dari slide yang keberapa muncul atau terdengar audionya gitu ya. Nanti tinggal kita pilih. Ini kedengaran nggak? Nah, itu ya. Kita bisa atur ini audionya, nyisipkan pun sama seperti itu ya. Oke, berikutnya kalau kalian ingin membuat yang namanya action button ya, di sini ada sebenarnya. Sini ya, di bagian shape. Nah, di sini, Dek. Nah, ya saya masuk ke halaman awal ya. Ini contoh aja ya. Misalnya ada button-button. Misalnya saya pilih shape. Bawah sini ya. Home. Nah, klik di sini home. Nah, jadi nanti dia ketika kalian drag, nah nanti dia menuju kemana linknya gitu ya. Ini ada mouse klik sama mouse over. Kalau mouse klik berarti saat klik, kalau mouse over dia mengenai, saat mengenai. Ini mau link kemana gitu ya. Hyperlink tuh ke first slide. Kita bisa juga run program gitu ya. Kita bisa juga run makro atau menjalankan suara ya. Ini ketika mouse klik. Oke, gitu ya. Contohnya. Bu, ada lagi nggak? Banyak di sininya. Shape, gitu ya. Kemudian misalnya mau ini ada next previews, ada ya di sini ya.
Misalkan kalian pilih I, nah I nanti bisa menuju ke PowerPoint lain, boleh, bisa. Nah, gitu ya. Ini hyperlink tuh. Kalau dia menuju ke PowerPoint lain, kalian bisa masukkan ke sini other PowerPoint presentation atau other filenya. Gitu ya. Pilih aja, misalkan mau ke file lain, Bu. Oke. File lain kalian pilih. Misalkan saya pilih yang tadi ya, laporan PDF deh, boleh PDF ya, misalkan ini. Oke. Nah, nanti ini tinggal kalian copy aja deh ininya. Copy aja di slide yang lainnya gitu ya. Kalau mau ada musik tadi ya misalnya dia next previews, nah caranya sama. Sekarang kita coba ya jalankan ya. Ya, saya klik next, saya ke home. Maka dia akan menuju ke slide yang pertama. Saya klik I gitu ya. Nanti dia akan menuju ke file yang tadi saya pilih yaitu proposal. Oh, ini ya, would you like to open this file? Yes, oke. Nanti dia menuju ke sana. Ya. Oke, udah jam 10 ternyata ya. Nah, untuk yang lainnya saya coba akan jelaskan, tapi mungkin nggak banyak ya, karena saya yakin kalian udah pada tahu semua ya. Untuk menyisipkan gambar ini udah tahu semua ya. Desain Bu, oke. Kalau mau mengganti desain di sini sudah lengkap ya. Kalian bisa pilih salah satunya untuk desainnya. Kalau untuk transisinya, pengaturannya di sini, gitu ya, transisi. Atau mau buat, misalkan gini, transisi yang kedua, saya pilih web, kemudian yang ketiga saya pilih split. Bisa juga kalian pilih random di sininya, gitu ya. Nah, kemudian kalau animasi gimana Bu? Ya, pilih aja di sini, misalkan animation. Kita bisa pilih animation di sini ya. Misalnya mission statement, saya buat animasinya sedikit. Ya, kalian pilih di sini add animation. Nah, mau animasi apa? Gitu ya. Misalnya spin, berputar. Nanti dia muter-muter, gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian Bu mau nambah lagi boleh. Ini ada add animation lagi. Kalian bisa pilih misalnya fill color atau yang lainnya gitu ya, membesarkan teks, ngaturnya di situ. Oke. Ini saya klik animation pen ya biar kelihatan panelnya. Agak lama. Nah, di sini ada ya. Ini posisinya bisa kita atur. Misalnya gini deh. Saya mau menggambar gitu ya animasinya. Boleh di sini. Ada add animation, ini ada motion pad. Nah, gerakannya. Saya pilih yang apa bebas gitu ya. Saya pilih apa ya misalnya ya. Spiral. Nah, terus saya klik kanan di bagian touchpad ya. Di sini ada effect option. Nah, saya milihnya spiralnya itu per huruf bisa atau per kata gitu ya. Nah, gini ya. Animate text-nya by letter. Oke. Jadi hasilnya gini. Nah, muter-muternya dia by huruf gitu. Ya, untuk animation-nya. Nanti banyak banget di sini. Kemudian untuk slideshow ya, bisa juga nanti kalian export ke PDF atau yang lainnya. Nah, di Canva itu juga bisa kita buat slide presentasi ya. Tinggal dipakai aja sesuai dengan template yang ada. Oke. Cukup dari saya, sampai sini ada pertanyaan. Tugas minggu depan presentasi buat minimal sekitar 8 set lah ya. Maksimal nggak usah banyak-banyak, sekitar 12 slide cukup. Temanya tentang agribisnis. Bikin yang seru-seru aja, jangan terlalu formal gitu ya. Misalkan kalian bikin bisnis agribisnis tentang apa, atau mungkin tentang anggrek, cara merawatnya, atau mungkin tentang bebas lah. Kan luas ya agribisnis itu ya, luas. Nah, silakan kalian tentukan mau topiknya apa, bebas, silakan bikin yang menarik, semua diterapkan, mulai dari layout gitu ya. Boleh Bu pakai SlideGo, boleh. Layoutnya, kemudian suara, video di-insert gitu ya. Nanti kita akan menyimak semua hasil karya kalian minggu depan. Ada pertanyaan sampai sini, silakan. Bu, izin bertanya Ibu. Kalau caranya buat nyari git,
di mana ya Bu? Soalnya kalau nyari di Google tuh kadang-kadang meski backgroundnya udah transparan, tapi waktu di-insert ke PowerPoint tuh backgroundnya jadi hitam gitu Bu. Oh, nyarinya bukan GIF deh, PNG. Maksudnya yang ini, file gambar. Gambar bergerak gitu Bu. Oh, iya bergerak. Tapi kalian kalau mau yang transparan dan dia bisa, itu nyarinya PNG. Kasih di sininya, type, gitu ya. Type misalnya PNG. Jadi nanti muncul semua yang format gambarnya adalah PNG. Gitu ya, Dek ya? Nah, kasih aja judulnya Baik, Bu. type. Nah, ini kan PNG kan kalau misalkan kita insert, dia transparan. Maksudnya tetap sesuai dengan background yang kita gunakan. Gitu ya. Oke, ada lagi silakan. Ada? Izin bertanya, Ibu. Iya, boleh, Dek. Untuk video. Dek, suaranya kecil banget, boleh diperbesar? Tes. Halo? Iya, udah. Oke. Untuk video, Ibu biasanya ini kan dimasukin di PowerPoint gitu ya. Tapi ada kayak beberapa gitu, ada yang nggak bisa gitu, Bu. Solusinya gimana ya, Bu? Jadi kayak cuma item doang gitu. Yang pertama koneksi, yang kedua pada saat tadi kalian download yang tadi saya contohkan, itu pastikan dia sudah terunduh sempurna, ya. Yang kedua, yang ketiga, pada saat menyisipkan video itu diperhatikan ukurannya, Dek. Yang keempat, kalian pastikan pad-nya. Misalnya gini, Bu, saya mau presentasi ganti laptop. Nah, pastikan semua yang tadi dimasukkan seperti video, filenya itu diambil semuanya, gitu. Gitu ya, Dea. Selama ini saya aman-aman aja kalau pakai cara kayak tadi. Tadi mana ya? Tinggal diunduh. Tadi mana? Jadi nggak kayaknya ya. Tinggal diunduh, nanti dimasukkan. Saya sudah sering membuat seperti itu. Tinggal nyisipkan video yang tadi. Kenapa kita download dari YouTube? Karena nanti ukurannya bisa kecil. Gitu ya. Karena kalau kita ngambil video dari kita capture sendiri, itu gede banget ukuran filenya. Jadi kadang kalau saya caranya gini, ngambil dari saya capture video, terus saya upload di YouTube saya download lagi gitu kalau saya. Jadi dia ngecilin ukuran file gitu. Daripada saya nyiset sendiri gitu ya, itu kadang gede banget filenya dan berat gitu loh. Di embednya berat gitu. Termasuk yang di Evita itu kan semuanya saya upload dulu ke YouTube. Nanti saya embed, makanya enteng, tidak langsung dari videonya gitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup nanti kita lanjut ke WA. Hari ini adalah kalian latihan apa yang saya sampaikan tadi ya di masing-masing laptopnya. Sekalian diskusi kelompok, kira-kira temanya apa? Nanti di-share sama Kakak Asdos. Ya, Kakak Asdosnya nanti kita diskusikan di grup WA. Cukup ya materi hari ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bisa.